Halo semua, pada video sebelumnya teman-teman telah belajar bagaimana cara menerapkan fungsi register ke aplikasi Android kalian. Nah, setelah register kita akan belajar menerapkan login pada aplikasi Android kita. Jadi langsung saja teman-teman buka project-nya. Di sini saya sudah buka. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita ke login activity, karena kita akan menangani proses login. Kemudian kita deklarasikan Firebase out-nya. Kemudian kita inisialisasikan di dalam onCreate. Firebase out.getInstance ya. Kemudian kita akan berikan aksi pada button login yang sudah kita buat. Kita lihat dulu ID-nya. Kita ke activity login XML. Kita lihat button login ID-nya adalah btn login. Kita kembali ke login activity. Kemudian kita tuliskan btn login, pastikan yang activity login. .set on click listener. Kita akan berikan validasi. Di sini kita akan copy saja dari register yang kemarin. Kita copy semuanya sampai sini. Kemudian kembali ke login activity. Kita paste. Nah, kita cek dulu impornya. Jika ada yang register, kita hapus. Karena di sini kita akan menangani untuk layout login. Nah, setelah validasi baru kita buat fungsi untuk login. Jadi kita tuliskan login user. Parameternya adalah email dan passwordnya. Di sini akan merah karena fungsinya belum dibuat. Cara membuatnya yang cepat adalah kita alt enter, kemudian create function. Di dalamnya kita akan panggil Firebase-nya out, yaitu variabel yang sudah kita buat di sini. Kemudian .sign in with email and password. Masukkan email dan passwordnya ke dalam parameter. Kemudian seperti pada register, kita tambahkan add on complete listener, kemudian this. Buka kurawal. Di dalamnya kita akan cek dulu if it, yaitu it. It ini adalah task-nya ya. Bisa teman-teman lihat di sini. It is successful, jadi jika loginnya sukses, kita akan intend ke home activity. This login activity home activity class.java also. Kemudian di dalamnya kita tambahkan IT flags juga. Untuk lebih cepat kita copy aja dari register activity. Kita copy it.flags-nya sama start activity-nya. Kita kembali ke login activity. Kemudian paste di sini. Kita pastikan importnya tidak ada yang salah. Sudah benar semua. Lalu kita berikan kondisi else-nya. Jadi jika loginnya gagal, kita akan menampilkan errornya ke toast. Kita buat toast, make text, this, kemudian kita panggil it.exception.message, kemudian length-nya. Jangan lupa show. Nah, ini mungkin bagi teman-teman terlihat membingungkan, ada dua it di sini. Nah, it di sini merujuk kepada dua hal yang berbeda. It yang di sini merujuk kepada task, dan it yang ada di sini merujuk kepada intent. Biar tidak membingungkan, saya akan buat it yang di dalam intent ini menjadi tulisan intent. Caranya kita tulis intent, kemudian tanda panah seperti ini. Nah, lalu it-nya kita ganti intent. Di dalamnya juga intent.
Dan bisa teman-teman lihat di sini masih merah. Kita tinggal tambahkan null checkersnya. Kita ketikkan tanda tanya, maka merahnya akan hilang. Nah, kemudian karena aplikasi ini ketika dibuka akan masuk ke login activity, bisa teman-teman lihat di Android Manifest. Nah, intent filternya ada di login activity. Jadi kita akan berikan kondisi. Jadi ketika usernya sudah dalam posisi login, ketika membuka aplikasi, langsung di redirect ke halaman home activity. Nah, caranya kita akan mengoverride method onStart. Langsung saja kita buat onStart. Di dalamnya kita beri kondisi if jika outnya current user, yaitu user saat ininya tidak ada, jika usernya saat ini itu tidak null alias sudah login usernya, kita akan intent ke home activity. Jadi kita copy aja intentnya, kemudian tempel di sini. Jadi sekali lagi saya ulang, ini maksudnya jika usernya sudah login, maka redirect ke halaman home activity. Kita akan terapkan onStart ini juga pada register activity. Langsung saja ke register activity, kemudian onStart, lalu if out.current user tidak sama dengan null, kita copy intentnya. Sekali lagi saya jelaskan, out.current user ini maksudnya ketika usernya sudah login, maka usernya tidak perlu login lagi, jadi akan langsung diarahkan ke home activity. Kemudian yang terakhir kita akan buat fungsi logout sederhana. Jadi kita ke activity home, kita buat text view, kita drag ke ujung, kita tambahkan jarak 16 aja. Kemudian ganti teksnya menjadi logout. Kemudian ganti ID-nya menjadi button logout. Kemudian kita kembali lagi ke home activity. Nah, di sini kita akan deklarasikan Firebase out-nya. Private let init var out Firebase out. Kemudian inisialisasikan di dalam onCreate. Out sama dengan Firebase out dot get instance. Nah, kemudian kita akan berikan aksi pada button yang telah kita buat. Button logout dot set on click listener. Di dalamnya kita akan panggil fungsi logout pada Firebase. Caranya kita tuliskan out, yaitu variabel yang telah kita buat, kemudian sign out. Nah, maka otomatis sesinya akan berakhir alias kita telah logout. Kemudian setelah logout kita akan arahkan activity-nya kembali ke login activity. Jadi kita akan buat intent di sini. Intent this home activity. Dan kita akan tuliskan activity tujuannya yaitu login. Kemudian class.java also. Nah, di sini kita tambahkan flags juga. Kita akan copy aja dari login activity. Dari register aja. Kita copy. Kita kembali ke home activity. Nah, kita tempel di sini. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, maka saya akan coba login pakai akun yang kemarin. ngodinglive@gmail.com. Kemudian passwordnya 123456778. Kemudian login. Nah, maka akan masuk ke home activity. Dan kita akan coba tes logoutnya. Kita klik logout. Nah, maka akan kembali ke login activity.
Dan jika kita klik back, kita tidak akan kembali ke home activity. Nah, itu adalah fungsi dari flags-nya ya. Nah, jadi cukup sekian untuk tutorial login dan logout. Kita berjumpa di video selanjutnya.